Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Langit pulang ke tanah air pada sebuah sore yang berwarna jingga. Cahaya matahari yang mulai condong ke barat menyelimuti langit dengan warna hangat, seolah menyambut kepulangannya setelah 8 tahun berada jauh dari rumah. Pesawat yang membawanya dari Qatar akhirnya mendarat, menutup perjalanan panjang yang selama ini hanya ia bayangkan dalam doa dan rindu. 8 tahun bekerja di kilang minyak bukan waktu yang singkat. Selama itu, langit hidup di tengah panas yang menyengat, debu yang tak pernah benar-benar hilang, dan hari-hari yang terasa berjalan lambat. Ia bekerja tanpa banyak mengeluh, menahan lelah dan sepi yang terus datang silih berganti. Namun setiap kali tubuhnya hampir menyerah, ia selalu mengingat satu hal yang membuatnya tetap kuat. Rumah kecil di ujung desa, tempat ibunya menunggu dengan sabar. Di tangannya tergenggam sebuah koper biru muda. Tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk membawa beberapa oleh-oleh dan barang-barang sederhana hasil jerih payahnya selama merantau. Koper itu bukan hanya berisi benda-benda, tetapi juga harapan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Ia membayangkan wajah ibunya yang akan tersenyum bahagia ketika melihatnya pulang. Ia juga membayangkan rumah itu kembali hidup, kembali hangat, dan kembali dipenuhi suara yang ia rindukan. Sepanjang perjalanan dari bandara menuju desa, pikiran langit dipenuhi kenangan. Jalan-jalan yang dilalui kendaraan seolah membawa kembali potongan masa lalu yang selama ini tersimpan rapi di benaknya. Ia membayangkan Mbah Aminah duduk di teras rumah dengan senyum lembut, seperti yang selalu ia ingat sejak kecil. Wanita tua itu tidak pernah banyak menuntut. Ia hanya pandai menunggu, mendoakan, dan mencintai anaknya dalam diam. Langit juga teringat pada Rida, istrinya. Mereka menikah hanya beberapa bulan sebelum Langit berangkat ke luar negeri. Saat itu, keadaan ekonomi mereka belum baik. Langit sadar, jika ia tetap tinggal di desa, hidup mereka akan terus berjalan dalam kesulitan. Karena itulah ia memilih pergi. Keputusan itu berat, tetapi ia percaya pengorbanan sementara akan membawa masa depan yang lebih baik. Ia pernah membayangkan bahwa kepulangannya nanti akan menjadi awal baru bagi mereka semua. Ketika kendaraan mulai meninggalkan jalan besar dan masuk ke jalan desa yang lebih sempit, dada Langit dipenuhi rasa hangat yang sulit dijelaskan. Pepohonan di pinggir jalan masih tampak sama. Udara desa terasa lebih sejuk dibanding kota. Beberapa rumah tetangga masih berdiri seperti dulu, sederhana dan tenang. Semua terlihat begitu akrab, seolah waktu tidak pernah benar-benar berjalan di tempat itu. Langit memandang keluar jendela dengan mata yang pelan-pelan dipenuhi kerinduan. Ia teringat saat terakhir kali meninggalkan desa. Waktu itu ibunya hanya berpesan satu hal, kalimat sederhana yang terus ia ingat selama bertahun-tahun. "Yang penting, kamu pulang dengan selamat, Nak." Ucapan itu sering datang kembali dalam kepalanya, terutama saat malam-malam terasa paling sunyi di negeri orang. Bagi Langit, kalimat itu lebih kuat daripada nasihat apapun. Ia menjadi alasan untuk bertahan, untuk terus bekerja, dan untuk menjaga diri agar suatu hari benar-benar bisa pulang. Kendaraan yang ditumpanginya akhirnya berhenti di jalan tanah yang sangat ia kenal. Dari tempat itu, rumahnya sudah terlihat tidak terlalu jauh. Langit turun perlahan sambil menggenggam koper biru mudanya. Langkahnya terasa ringan, ada harapan sederhana yang tumbuh di dalam dadanya. Ia ingin melihat ibunya berdiri di depan pintu. Ia ingin mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Ia ingin masuk ke rumah itu sebagai anak yang akhirnya kembali setelah perjalanan yang panjang. Ia mulai berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah. Angin sore berhembus pelan di antara pepohonan. Daun-daun kering berguguran di tanah. Suasana desa tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Semakin dekat, rumah itu mulai terlihat lebih jelas. Namun bersamaan dengan itu, rasa hangat dalam dada Langit perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit ia jelaskan. Halaman rumah tampak lebih sepi daripada yang ia bayangkan. Rumput liar tumbuh cukup tinggi di beberapa bagian. Dinding rumah terlihat kusam, seolah sudah lama tidak disentuh.
Tidak ada suara dari dalam rumah, tidak terdengar langkah kaki, tidak ada bayangan seseorang di teras. Langit berhenti sejenak di tepi halaman, menatap rumah itu dengan kening sedikit berkerut. Ia mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Mungkin ibunya sedang pergi sebentar. Mungkin Rida ada di rumah tetangga. Mungkin semuanya baik-baik saja, hanya tidak seperti yang ia bayangkan dalam perjalanan pulang. Dengan pikiran itu, langit kembali melangkah. Namun baru beberapa langkah mendekati teras, matanya menangkap sesuatu yang membuat tubuhnya seketika menegang. Di halaman depan, tidak jauh dari pintu rumah, berdiri sebuah makam sederhana. Langkah langit terhenti. Untuk sesaat, ia hanya berdiri diam dengan koper biru muda masih tergenggam. Angin sore berhembus pelan di antara pepohonan. Daun-daun kering berguguran di tanah. Suasana desa tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Rumah yang selama ini ia rindukan tiba-tiba tidak lagi terasa sama. Dan di ambang senja itu, langit mulai merasakan bahwa kepulangannya mungkin tidak akan membawa kebahagiaan seperti yang selama ini ia bayangkan. Langit berdiri beberapa langkah dari gundukan tanah yang dibatasi batu-batu kecil itu. Dadanya dipenuhi rasa heran yang sulit dijelaskan. Seumur hidup tinggal di rumah itu, ia tidak pernah melihat makam di halaman depan. Dahulu, tempat itu hanya diisi pohon mangga tua di sudut halaman dan beberapa tanaman kecil yang dirawat ibunya setiap pagi. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Semakin dekat, suasana di sekitar makam itu terasa semakin sunyi. Rumput liar tumbuh di beberapa sisi tanah yang sedikit meninggi. Makam itu tidak tampak baru, tetapi juga tidak terlalu lama. Di bagian kepala, berdiri batu nisan kusam yang permukaannya mulai dipenuhi lumut tipis. Di tengahnya, tertempel sebuah foto hitam putih yang dibingkai sederhana. Dari tempatnya berdiri, langit belum bisa melihat wajah dalam foto itu dengan jelas. Ia meletakkan koper biru mudanya perlahan di tanah. Tangannya masih terasa kaku. Ada kegelisaran aneh yang perlahan memenuhi dadanya, seperti firasat buruk yang datang tanpa suara. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi langkahnya justru terasa semakin berat ketika ia maju mendekat. Lalu, untuk pertama kalinya, wajah di dalam foto itu terlihat jelas. Tubuh langit seketika membeku. Foto itu adalah wajah ibunya. Senyum lembut itu terlalu ia kenal. Kerudung sederhana yang menutupi kepalanya, sorot mata yang hangat, dan wajah tenang itu adalah wajah yang selama bertahun-tahun ia rindukan dalam sepi. Untuk beberapa detik, langit hanya berdiri tanpa mampu bergerak, seolah pikirannya menolak menerima apa yang sedang dilihat matanya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan jari dan menyentuh batu nisan yang terasa dingin. Lumut tipis menempel di sudut-sudutnya, menandakan makam itu sudah cukup lama berada di sana. Napas langit terasa berat. Matanya perlahan turun pada tulisan yang terukir di bawah foto. Mbah Aminah. Nama itu membuat seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Suara angin, dedaunan, dan dunia di sekitarnya seolah menjauh. Yang tersisa hanya batu nisan itu, nama itu, dan kenyataan pahit yang datang terlalu tiba-tiba. Langit tidak tahu kapan ibunya meninggal. Ia tidak tahu sejak kapan makam itu ada di sana. Tidak ada surat, tidak ada kabar, tidak ada siapapun yang memberitahunya. Perlahan, lututnya melemah. Ia berlutut di depan makam itu, menatap foto ibunya dengan pandangan kosong. 8 tahun ia hidup jauh dari rumah, menahan rindu, bekerja siang dan malam demi pulang membawa kebahagiaan. Namun kini, kepulangannya justru disambut oleh sebuah makam di depan pintu rumah. Ibu, bisiknya lirih. Suara itu nyaris hilang tertelan angin sore. Tak ada jawaban selain desiran angin yang menggerakkan daun-daun kering di sekitar halaman. Dan di depan batu nisan itu, untuk pertama kalinya sejak ia kembali, langit merasakan bahwa rumah yang ia rindukan telah berubah menjadi tempat yang asing. Setelah beberapa lama berlutut di depan makam, langit akhirnya memaksa dirinya berdiri. Kakinya terasa lemah, tetapi ia tetap melangkah menuju rumah. Pintu kayu yang dulu begitu akrab kini tampak kusam dan mulai memudar warnanya. Saat didorong perlahan, engselnya mengeluarkan bunyi berderit yang panjang, memecah kesunyian sore dengan suara yang terdengar asing. Udara di dalam rumah terasa pengap, bau debu dan ruang yang lama tertutup langsung menyambutnya. Langit berhenti sejenak di ambang pintu,
membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan cahaya redup di dalam. Rumah itu masih berdiri seperti yang ia ingat, tetapi suasananya tidak lagi sama. Ruang tamu masih berisi perabot lama mereka. Kursi kayu di sudut ruangan tetap berada di tempat semula. Meja kecil yang dulu sering dipakai ibunya untuk meletakkan gelas teh juga masih ada. Jam dinding tua tergantung diam di tembok, seolah waktu di rumah itu pernah berhenti tanpa sempat bergerak lagi. Namun semuanya kini tertutup debu tipis, seperti sudah lama tidak disentuh oleh tangan siapapun. Langit berjalan perlahan, seakan takut mengusik sisa-sisa kehidupan yang pernah tinggal di sana. Setiap sudut rumah terasa akrab sekaligus asing. Ia masih bisa mengingat dengan jelas suara ibunya dari dapur, suara lembut yang menanyakan apakah ia sudah makan atau belum. Ia juga teringat radio kecil di dekat jendela yang dulu sering memutar lagu-lagu lama sejak pagi. Sekarang semua itu menghilang, yang tersisa hanya keheningan yang terasa semakin berat. Ia melangkah menuju dapur. Peralatan masak masih tersusun rapi di rak kayu, seperti terakhir kali ditinggalkan. Di atas meja ada piring dan gelas yang diletakkan terbalik. Semuanya ditutupi lapisan debu tipis. Pemandangan itu membuat dada Langit terasa sesak. Rumah ini tampak seperti tempat yang pernah dijaga dengan penuh kasih, lalu perlahan ditinggalkan oleh waktu. Dari dapur langkahnya membawa dirinya ke kamar ibunya. Pintu kamar itu terbuka sedikit, Langit mendorongnya pelan. Di dalam, tempat tidur sederhana masih tertata rapi. Selimutnya terlipat dengan cara yang sangat ia kenal, cara yang selalu dilakukan Mbah Aminah setiap pagi. Di sudut ruangan berdiri lemari kayu tua yang masih kokoh. Tidak ada yang benar-benar berubah, tetapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Seolah ruangan itu masih menunggu seseorang untuk kembali. Langit berdiri cukup lama di ambang pintu tanpa bergerak. Pandangannya menyapu setiap sudut kamar, seakan mencari jejak terakhir kehidupan ibunya. Namun tidak ada suara. Tidak ada gerakan, tidak ada kehangatan yang dulu memenuhi ruangan itu. Saat ia kembali menoleh ke ruang tengah, pandangannya jatuh ke pintu depan yang masih terbuka. Dari celah itu, makam ibunya terlihat jelas berdiri di halaman, diam di bawah cahaya sore yang mulai memudar. Rumah ini dulu terasa hangat karena ada seseorang yang selalu menunggunya pulang. Kini yang tersisa hanyalah ruangan sunyi, benda-benda lama dan kenangan yang hidup dalam diam. Keesokan paginya, Langit terbangun lebih awal. Cahaya matahari baru saja masuk melalui celah jendela, lembut dan pucat, menyinari ruangan yang masih terasa asing baginya. Selama beberapa detik, ia hanya duduk diam di tepi tempat tidur, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Namun perlahan, ingatannya kembali utuh. Rumah sunyi itu, makam di halaman depan, dan kenyataan bahwa ibunya telah pergi tanpa sempat ia temui lagi. Perasaan itu kembali menekan dadanya. Langit keluar rumah dengan langkah pelan. Udara pagi di desa terasa sejuk, tetapi tidak mampu menenangkan hatinya. Ia berdiri di depan makam itu cukup lama. Embun masih menempel di rumput liar di sekitarnya. Batu nisan itu tampak diam dan dingin, seolah menjadi penanda paling nyata bahwa waktu telah berjalan tanpa menunggunya. 8 tahun ia bekerja di negeri orang, menahan rindu dan lelah demi hari kepulangan yang ia impikan. Namun rumah yang ia bayangkan penuh pelukan dan senyum, kini justru menyambutnya dengan kesunyian. Hari itu Langit memutuskan keluar rumah. Ia tahu, jika hanya diam di sana, pikirannya akan semakin dipenuhi pertanyaan. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ia pergi. Jalan desa masih tampak sama seperti yang ia kenal dulu. Tanahnya kering, pepohonan di tepi jalan berdiri tenang, dan beberapa warga mulai beraktivitas seperti biasa. Namun bagi Langit, semua terasa sedikit berbeda. Ada suasana yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya, seperti desa itu menyimpan sesuatu yang tak segera ingin dibukakan kepadanya. Di tengah perjalanan, ia melihat Pak Rahmat sedang duduk di teras rumahnya. Pria tua itu dulu cukup dekat dengan Mbah Aminah. Langit pun menghampiri dengan langkah pelan. "Pak Rahmat?" sapanya. Pria tua itu menoleh. Mula-mula tatapannya tampak bingung,
Tetapi sesaat kemudian matanya membesar karena terkejut. "Kamu sudah pulang?" tanyanya pelan. Langit mengangguk kecil. "Baru sampai kemarin, Pak." Suasana mendadak hening. Pak Rahmat berdiri perlahan dari kursinya, lalu menatap langit beberapa saat seperti sedang memastikan bahwa anak muda di hadapannya benar-benar telah kembali. Namun di balik tatapan itu, langit menangkap sesuatu yang lain, keraguan, mungkin juga rasa iba. Dengan hati yang berat, langit akhirnya bertanya, "Pak, ibu saya?" Kalimat itu terputus di tenggorokannya sendiri. Pak Rahmat menarik napas panjang, wajah tuanya berubah sendu. Ia tidak langsung menjawab, tatapannya justru beralih ke jalan di depan rumah, seolah mencari kata-kata yang tidak kunjung datang. "Ibumu orang baik," katanya pelan. Hanya itu. Langit menunggu kalimat berikutnya, tetapi tidak ada lagi yang keluar. Pak Rahmat justru terdiam, dan diam itu terasa lebih berat daripada jawaban apapun. Langit mulai merasa bahwa pria tua itu mengetahui banyak hal, tetapi memilih menyimpannya rapat-rapat. Dengan sisa keberanian yang ada, Langit akhirnya bertanya lagi, "Rida sekarang di mana, Pak?" Nama itu membuat Pak Rahmat semakin lama diam. Wajahnya tampak ragu, seperti seseorang yang berdiri di antara keinginan untuk bicara dan ketakutan untuk membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Setelah beberapa saat, ia hanya menggeleng pelan. "Banyak hal berubah di desa ini," katanya akhirnya. Jawaban itu tidak menjawab apa-apa, namun justru karena itulah hati langit semakin gelisah. Kata-kata Pak Rahmat terdengar sederhana, tetapi terasa seperti pertanda bahwa selama ia pergi, ada banyak hal yang telah bergeser dari tempatnya. Dan kini sedikit demi sedikit, ia mulai sadar bahwa kepulangannya bukan hanya tentang menemukan rumah yang sepi, melainkan juga tentang menghadapi kenyataan yang belum siap ia terima. Langit pulang dengan langkah pelan. Percakapannya dengan Pak Rahmat belum memberi jawaban yang ia cari. Justru setelah pertemuan itu, pikirannya terasa semakin penuh. Setiap kata yang diucapkan tetangganya tadi terdengar seperti potongan cerita yang sengaja disisakan. Ada sesuatu yang belum ia pahami, dan ketidaktahuan itu membuat dadanya semakin berat. Setibanya di rumah, Langit tidak ingin kembali tenggelam dalam diam. Jika ia terus duduk memandangi makam dan dinding-dinding sunyi itu, pikirannya akan semakin dipenuhi kegelisahan. Karena itu, ia memutuskan melakukan sesuatu yang sederhana, membersihkan rumah. Ia mencari sapu lidi tua di gudang kecil di samping dapur. Sapu itu masih sama seperti dulu, meski sudah tampak usang. Dengan gerakan pelan, Langit mulai menyapu ruang tamu. Debu yang selama ini menempel di lantai dan sudut-sudut ruangan perlahan terangkat. Cahaya matahari yang masuk dari jendela membuat butiran debu tampak melayang di udara sebelum akhirnya jatuh kembali. Setelah ruang tamu, ia berpindah ke dapur. Peralatan masak yang lama tidak dipakai dibersihkannya satu persatu. Ia mengusap meja, rak kayu, dan beberapa piring yang tertutup debu tipis. Rumah itu perlahan mulai terlihat lebih hidup, meski suasananya tetap sepi. Dari dalam rumah, ia lalu keluar ke halaman depan. Rumput liar yang tumbuh tinggi mulai dirapikan. Daun-daun kering yang berserakan disapu ke satu sudut. Matahari siang terasa terik di atas kepala. Keringat mulai membasahi pelipisnya, tetapi langit tetap bekerja tanpa banyak berhenti. Ia seperti ingin mengusir sunyi dengan gerakan tangannya sendiri. Sesekali pandangannya jatuh ke makam ibunya. Tanah di sekeliling makam itu tampak sedikit lebih bersih dibanding bagian halaman yang lain, seolah pernah dirawat seseorang, meskipun tidak lagi sesering dulu. Pemandangan itu membuat hati langit kembali digelitik pertanyaan. Siapa yang selama ini masih memperhatikan makam itu? Dan mengapa tak seorang pun memberi kabar kepadanya? Setelah cukup lama bekerja, ia duduk di tangga depan rumah untuk beristirahat. Nafasnya terasa berat, tangannya pegal, dan bajunya sedikit basah oleh keringat. Dari tempat duduknya, ia memandang halaman yang mulai tampak lebih rapi. Rumah itu tidak lagi terlihat terlalu terbengkalai. Namun, sebersih apapun ia merapikannya, keheningan di dalam rumah tetap tidak berubah. Rumah itu masih terasa kosong. Menjelang sore, langit masuk kembali ke dalam rumah. Cahaya senja mulai merayap pelan melalui jendela. Ia memutuskan melanjutkan pekerjaannya ke kamar ibunya.
Ruangan itu sejak tadi terasa paling sulit ia sentuh, seolah ada perasaan yang selalu menahannya untuk masuk terlalu jauh ke dalam. Ia membuka lemari kayu tua di sudut kamar. Di dalamnya pakaian-pakaian ibunya masih tersusun rapi. Di salah satu rak bagian bawah, matanya menangkap sebuah kotak kecil yang tertutup debu tipis. Langit mengambilnya dengan hati-hati, lalu membawanya ke atas tempat tidur. Saat kotak itu dibuka, di dalamnya tersimpan beberapa barang lama. Ada tasbih yang sudah kusam, beberapa foto keluarga yang warnanya mulai pudar, dan beberapa lembar surat yang dilipat rapi. Semuanya tampak seperti benda-benda yang disimpan bukan karena harganya, melainkan karena kenangannya. Langit terdiam beberapa saat. Lalu ia mengambil salah satu surat itu perlahan. Begitu melihat tulisan di permukaan kertas, dadanya langsung terasa sesak. Tulisan hangat itu sangat ia kenal. Itu tulisan ibunya. Langit duduk di tepi tempat tidur ibunya sambil memegang surat itu dengan kedua tangan. Kertasnya sudah sedikit kusam, lipatannya pun tampak lama, seolah surat itu telah disimpan bertahun-tahun di dalam lemari. Beberapa saat ia hanya menatap tulisan di halaman pertama tanpa berani membacanya. Ada perasaan aneh yang menahan dadanya, seperti takut menemukan sesuatu yang tidak siap ia terima. Di bagian atas tertulis sederhana, "Untuk langit." Tulisan itu langsung membuat hatinya terasa sesak. Ia mengenali setiap goresannya. Cara huruf-huruf itu dibentuk begitu akrab baginya, seperti suara ibunya yang hadir kembali dalam diam. Dengan napas pelan, langit akhirnya mulai membaca. Surat itu diawali dengan kabar-kabar sederhana tentang rumah dan desa. Mbak Aminah menulis tentang halaman yang masih disapu setiap pagi, tentang pohon mangga di sudut rumah, dan tentang suasana desa yang tetap tenang seperti biasa. Di sela-sela kalimat itu, ada doa-doa yang ia panjatkan untuk langit, agar anaknya selalu sehat, dilindungi, dan diberi kekuatan selama bekerja di negeri orang. Tulisan itu sederhana tetapi hangat. Setiap kalimat terasa seperti suara ibunya sendiri, lembut dan penuh kasih. Langit membacanya perlahan, seolah ingin menahan setiap kata agar tidak cepat berakhir. Namun semakin ke bawah, isi surat mulai terasa berbeda. Kalimat-kalimat ibunya menjadi lebih berat, meski tetap ditulis dengan hati-hati. Mbak Aminah menulis tentang rumah yang semakin sepi sejak langit pergi. Tentang hari-hari yang berjalan lambat, tentang bagaimana ia sering duduk sendiri di teras sambil menunggu kabar dari anaknya yang jauh di negeri orang. Tidak ada keluhan berlebihan di sana, hanya kesunyian yang ditulis dengan cara yang sangat tenang. Lalu surat itu mulai menyebut Rida. Ibunya menulis bahwa setelah beberapa waktu, Rida semakin sering keluar rumah dan pulang lebih lama dari biasanya. Kadang ia bilang pergi ke rumah tetangga, kadang ke pasar desa. Mbak Aminah tidak menuduh, tidak menghakimi, dan tidak menulis dengan nada marah. Ia hanya menuliskan apa yang ia lihat seperti seorang ibu yang berusaha jujur tanpa ingin melukai siapapun. Langit membaca bagian itu dengan napas yang mulai terasa berat. Di bagian akhir ada satu nama yang membuat matanya berhenti. Faris. Nama itu seperti membuka pintu lama yang selama ini tertutup rapat di dalam ingatannya. Faris bukan orang asing. Ia adalah tetangga yang sudah dikenal Langit sejak kecil. Dulu pria itu sering datang ke rumah, kadang membantu memperbaiki pagar, kadang sekadar duduk berbincang di teras. Kehadirannya selama ini terasa biasa saja, seperti tetangga lain yang akrab dan sering membantu. Tetapi di dalam surat itu, ibunya menulis bahwa Faris mulai semakin sering terlihat di sekitar rumah setelah Langit merantau. Kalimat itu tidak panjang. Tidak ada tuduhan, tidak ada kata-kata keras, dan tidak ada kesimpulan yang dipaksakan. Mbak Aminah hanya menuliskan apa yang ia saksikan, lalu menutupnya dengan harapan sederhana. Semoga rumah itu tetap baik-baik saja sampai anaknya pulang. Langit menurunkan surat itu perlahan ke pangkuannya. Senja mulai masuk melalui jendela kamar, membuat ruangan terasa semakin sunyi. Cahaya jingga jatuh lembut di lantai dan di ujung tempat tidur, tetapi tidak membawa kehangatan apapun. Nama Faris terus bergema di kepalanya, bercampur dengan potongan-potongan kenangan yang dulu terasa biasa. Kini semuanya tidak lagi terasa sama. Keesokan paginya, Langit keluar rumah lebih awal. Udara desa masih terasa segar,
dan jalan tanah yang membentang di depannya tampak sama seperti dulu. Pepohonan di pinggir jalan masih berdiri tenang, sementara beberapa rumah warga terlihat tak banyak berubah. Hanya ada beberapa bangunan baru yang membuat desa itu tampak sedikit berbeda dari yang ia ingat. Langit berjalan pelan menuju warung desa. Langkahnya tenang, tetapi pikirannya tidak. Sejak membaca surat ibunya, hatinya terus dipenuhi pertanyaan. Nama Faris belum berhenti bergema di dalam kepalanya, dan setiap sudut desa kini terasa seolah menyimpan sesuatu yang belum ia pahami. Beberapa warga yang sedang menyapu halaman atau duduk di teras menoleh ketika melihatnya lewat. Ada yang mengangguk kecil, ada yang sekadar memandang sebentar. Sikap mereka tidak tampak kasar, juga tidak menunjukkan penolakan. Namun ada sesuatu dalam cara mereka melihat langit yang terasa berbeda. Bukan tatapan tidak ramah, melainkan tatapan orang-orang yang mengetahui sesuatu, sementara dirinya belum tahu apa-apa. Perasaan itu membuat langkah langit terasa semakin berat. Ia mulai sadar bahwa kepulangannya bukan sekadar disambut oleh rumah yang sunyi, tetapi juga oleh diam yang menggantung di antara orang-orang desa. Sesampainya di warung, ia melihat Bu Sari masih seperti dulu. Wanita itu berdiri di balik meja kayu, dikelilingi rak-rak kecil berisi kebutuhan sehari-hari. Ketika melihat langit datang, wajahnya tampak terkejut. "Langit?" tanyanya, seperti tidak langsung yakin dengan apa yang ia lihatnya. Langit mengangguk pelan. "Iya, Bu, baru pulang." Bu Sari tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk kecil, lalu menyiapkan belanjaan yang diminta Langit dengan gerakan tenang. Suasana di warung itu terasa aneh. Beberapa warga yang datang membeli sesuatu sesekali melirik ke arah Langit, lalu kembali diam seperti takut membuka percakapan yang tidak seharusnya dimulai. Langit bisa merasakan semua itu, meski tidak ada satupun yang mengucapkannya. Setelah membayar, ia membawa belanjaannya dan melangkah keluar dari warung. Saat berdiri di pinggir jalan, perasaan aneh itu justru semakin kuat. Desa ini masih tampak sama di matanya. Jalan, rumah, pohon dan udara paginya masih terasa akrab. Namun cara desa itu menyambut kepulangannya benar-benar berbeda. Seolah ada cerita yang sudah lama beredar diam-diam di antara para warga, tetapi tak seorang pun berani mengatakannya terus terang. Siang itu, Langit memasak sayur sederhana di dapur rumahnya. Suara minyak yang berdesis pelan dan aroma tumisan yang mulai memenuhi ruangan membuat rumah itu terasa sedikit hidup. Untuk sesaat, ia teringat masa lalu. Ia teringat ibunya yang dulu sering memasak di dapur yang sama, dengan menu sederhana tetapi selalu terasa hangat. Kenangan itu datang begitu lembut, namun justru membuat dadanya semakin sesak. Langit duduk sendirian di meja dapur, menatap makanan di depannya tanpa benar-benar berselera. Pikirannya kembali melayang pada surat ibunya. Nama Faris kembali muncul di sana, bercampur dengan bayang-bayang lama yang dulu tidak pernah ia curigai. Kini potongan-potongan masa lalu yang pernah terasa biasa, perlahan mulai terlihat berbeda. Dan semakin ia mencoba mengingat, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Sore itu, Langit berjalan keluar rumah dengan tas kain kecil di tangannya. Persediaan dapur mulai berkurang, dan ia berniat membeli beberapa kebutuhan ke warung desa. Langkahnya pelan, tanpa terburu-buru. Selama beberapa hari terakhir, berjalan menyusuri jalan desa menjadi satu-satunya cara yang bisa sedikit menenangkan pikirannya. Udara sore terasa hangat. Bayangan pepohonan memanjang di atas jalan tanah yang mulai menguning terkena cahaya matahari. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain dan sesekali suara burung dari ranting-ranting yang bergoyang pelan. Ketika mendekati tikungan kecil menuju warung, langkah Langit tiba-tiba melambat. Di kejauhan, ia melihat dua orang berjalan berdampingan, seorang pria dan seorang wanita. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan, namun semakin dekat, ada sesuatu pada sosok wanita itu yang terasa sangat familiar. Cara ia berjalan, bentuk tubuhnya, dan caranya menundukkan kepala sesekali membuat dada Langit mulai menegang.
ia memperlambat langkahnya tanpa sadar. Lalu ketika wajah wanita itu terlihat jelas, tubuh Langit langsung membeku. Itu Rida, dan pria yang berjalan di sampingnya adalah Faris. Langit berhenti di tepi jalan. Tangannya yang memegang tas kain terasa kaku. Ia tidak memanggil mereka, ia juga tidak melangkah mendekat. Ia hanya berdiri diam, memandang dari kejauhan seperti seseorang yang tiba-tiba dilempar ke dalam kenyataan yang belum siap diterimanya. Rida dan Faris berjalan sangat dekat. Mereka berbicara pelan, sesekali saling menoleh, tanpa ada jarak canggung sedikit pun di antara mereka. Cara mereka melangkah berdampingan tidak terlihat seperti dua orang yang kebetulan bertemu di jalan. Ada keakraban yang tenang, yang justru terasa lebih menusuk bagi Langit. Untuk beberapa detik, dunia di sekitarnya seolah melambat. Suara angin, suara anak-anak, dan suara langkah kaki di jalan seperti menjauh perlahan. Yang tersisa hanya pemandangan di depannya, istrinya, dan pria yang namanya baru kemarin ia temukan dalam surat ibunya. Surat itu mendadak terasa nyata. Kalimat-kalimat yang sebelumnya hanya menjadi kecurigaan lembut, kini seperti berdiri hidup di hadapannya. Mbah Aminah tidak pernah menuduh. Ibunya hanya menulis dengan hati-hati, seolah takut melukai hati anaknya sendiri. Namun sore itu, tanpa perlu banyak kata, semua yang tertulis di surat itu mulai menemukan bentuknya. Langit mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Ia ingin percaya ada penjelasan lain. Ia ingin berpikir bahwa mungkin semua ini hanya kebetulan, bahwa mereka hanya bertemu di jalan atau sedang membicarakan sesuatu yang biasa. Ia ingin memberi ruang bagi kemungkinan yang lebih baik. Namun pemandangan di depannya terlalu jelas untuk diabaikan. Dan di tepi jalan sore itu, untuk pertama kalinya, Langit benar-benar merasakan bahwa ada bagian dari hidupnya yang telah berubah tanpa pernah ia ketahui. Langit masih berdiri di tepi jalan, terpaku pada pemandangan di depannya. Rida dan Faris masih berjalan berdampingan dengan langkah tenang, seolah sore itu hanyalah sore biasa seperti hari-hari lainnya. Langit belum sempat memutuskan apa yang harus ia lakukan ketika dari arah lapangan kecil di samping jalan, seorang anak kecil berlari dengan langkah cepat. Anak itu tampak ceria, seperti baru saja menemukan orang yang dicarinya. Tanpa ragu, anak kecil itu langsung menghampiri Rida dan Faris. Langkahnya berhenti tepat di depan mereka. Wajahnya bersinar gembira. Lalu dengan gerakan yang sangat akrab, ia memeluk kaki Faris erat-erat, seolah itu adalah tempat yang paling dikenalnya di dunia. "Ayah," ucap anak itu. Satu kata sederhana itu terdengar jelas di udara sore yang tenang. Langit tidak bergerak. Ia hanya menatap, seolah tubuhnya kehilangan kemampuan untuk bereaksi. Kata itu terus menggema di telinganya, berulang-ulang, lebih tajam dari apapun yang pernah ia dengar sejak pulang ke desa. Faris menunduk lalu mengusap kepala anak itu dengan gerakan yang sangat alami. Tidak ada keraguan, tidak ada kecanggungan. Hanya kelembutan yang terlihat seperti kebiasaan yang telah berlangsung lama. Di sampingnya, Rida berdiri sambil menatap anak itu dengan senyum kecil yang tenang. Sesaat kemudian, anak itu menggenggam tangan Faris dengan akrab, seolah itu memang tempat yang seharusnya. Mereka bertiga tampak seperti sebuah keluarga. Pemandangan itu begitu sederhana, begitu wajar, namun justru itulah yang menghancurkan langit dari dalam. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penjelasan, tidak ada kata-kata yang harus diucapkan. Semua terasa jelas hanya dari satu panggilan, satu sentuhan dan satu senyum yang dibagikan di antara mereka. Bagi Langit, sore itu seperti mematahkan sesuatu yang selama ini masih ia pertahankan dalam hati. 8 tahun ia bekerja keras jauh dari rumah. Ia menahan panas, debu, dan kesepian di negeri orang. Ia mengirim uang setiap bulan, membayangkan bahwa semua pengorbanan itu akan menjaga rumah tangganya tetap utuh. Ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti ia akan pulang dan menemukan sisa-sisa harapan yang masih bisa dirangkul kembali. Namun kini di hadapannya berdiri kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Bukan sekadar perubahan, melainkan kehidupan yang rupanya telah berjalan jauh tanpa dirinya. Langit tetap diam. Ia tidak melangkah mendekat. Ia tidak memanggil nama Rida. Ia tidak menuntut penjelasan dari Faris.
Semua pertanyaan yang sejak kemarin memenuhi kepalanya mendadak tidak lagi membutuhkan jawaban. Pemandangan di depannya sudah berbicara jauh lebih jelas daripada kata-kata. Setelah beberapa saat, langit akhirnya berbalik. Langkahnya terasa berat ketika ia mulai berjalan pulang. Tas kain kecil masih tergantung di tangannya, tetapi ia sudah lupa untuk apa tadi keluar rumah. Jalan desa yang semula terasa akrab kini terasa jauh lebih panjang dan sunyi. Matahari sore perlahan turun, meninggalkan cahaya redup di atas tanah, sementara di dalam dada langit, sesuatu telah runtuh tanpa suara. Jalan menuju rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit berjalan tanpa terburu-buru, tetapi setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah yang ia pijak ikut menahan kakinya untuk terus bergerak. Pikirannya dipenuhi potongan-potongan kenyataan yang baru saja ia lihat di jalan sore itu. Wajah Rida, sosok Faris, dan satu kata sederhana dari mulut seorang anak kecil yang terasa lebih menyakitkan daripada apapun. Ia tidak mencoba menyusun semuanya. Belum. Sesampainya di rumah, langit-langit kembali terhenti di depan makam ibunya. Batu nisan itu masih berdiri tenang di halaman, diterpa cahaya senja yang mulai redup. Rumput di sekelilingnya bergerak pelan ditiup angin. Makam itu tampak diam, tetapi justru di sanalah satu-satunya tempat yang kini terasa paling jujur baginya. Langit mendekat perlahan, lalu menyentuh permukaan batu nisan yang dingin. Sentuhan itu membuat dadanya kembali sesak. Foto ibunya masih menampilkan senyum yang sama. Lembut, sabar, dan menenangkan. Senyum itu seperti tidak berubah oleh waktu, seolah Mbah Aminah masih memandangnya dengan kasih yang sama seperti dulu. Namun kini, yang tersisa hanya gambar yang menempel pada batu nisan dan kenangan yang hidup di dalam kepala langit. Perlahan, ia duduk di tanah di samping makam itu. Angin sore berembus pelan melewati halaman yang mulai tampak rapi setelah ia bersihkan. Daun-daun kecil bergerak halus di atas tanah. Dari tempat duduknya, pintu rumah terlihat sedikit terbuka. Rumah itu masih berdiri seperti dulu, tetapi tidak lagi terasa sama. Dindingnya kusam, udaranya sunyi, dan setiap sudutnya seolah menyimpan jejak kehidupan yang telah lama pergi. Dulu rumah itu selalu terasa hidup, karena ada seseorang yang menunggunya pulang. Kini yang tersisa hanyalah bangunan yang mulai lapuk, halaman yang sepi, dan kenangan yang tak bisa kembali. Langit menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke desa, ia benar-benar membiarkan semua kenyataan itu datang tanpa ditahan. Banyak hal telah terjadi selama ia pergi. Banyak cerita yang berjalan diam-diam tanpa pernah sampai ke telinganya. Ibunya meninggal dalam sepi. Rumah yang ia rindukan berubah tanpa ia ketahui. Orang-orang yang dulu ia percaya rupanya telah melanjutkan hidup mereka dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dan kini ia pulang bukan untuk menemukan kembali kehidupannya. Ia pulang hanya untuk menyadari bahwa sebagian besar dari hidup itu telah hilang. Langit tetap duduk di samping makam hingga langit berubah gelap. Tidak ada suara selain angin malam yang mulai turun perlahan dan sesekali bunyi dedaunan yang saling bergesekan. Rumah di belakangnya tetap sunyi. Desa di sekelilingnya tetap berjalan seperti biasa. Tetapi bagi langit, malam itu terasa seperti batas antara kehidupan yang dulu ia kenal dan kenyataan baru yang harus ia hadapi sendiri. Di rumah yang sunyi itu, hanya ada satu hal yang masih setia menunggunya. Kenangan.